Mau ngomongin kamu ini. Mau ngomongin Ella. Senyum. Mau ngomongin Ella senyum. Sayang, ada apa itu di tangan kamu? Sayang, bentar. Ini. Sayang, ada apaan? Sayang. Bentar. Sayang. Semut kali? Semut. Semut gede ya? Ya udah gue tanya pakai tangan aku. Langsung iniin aja, sayang. Digituin gitu. Bentar. Sayang, takut kamu digigit. Aku udah tekan. Sakit. Udah mati. Belum. Bentar. Sayang, takut. Nggak bisa menahan ekspresi geli. Aku pikir ulet, sayang, tadi aku udah mau pingsan. Aku juga kayak takut nggak bakal aku pegang kalau ulet sih. Jahat banget. Jahat banget. Terus kamu kok diemin aku? Aku bener langsung buka baju sih. Dia bodo amat, dia direkam. Direkam dia. Oke, tadi sampai mana sih? Aku juga aku udah ngeblend sih. Pokoknya nih kita syuting bertiga untuk pertama kali. Kita itu lagi sering nginep di rumah ibu dan ayahnya Alia, dan sekarang kita lagi pulang ke rumah. Terus nanti besok pagi kita balik lagi ke rumah Alia karena di sana banyak yang jagain. Kalau misalnya di sana tuh kayak apa ya? Bikin aku senangnya kalau nginep di sana itu bikin semuanya tuh kelihatan happy, tau gak sih? Semuanya jadi kayak bergairah. Jadi pulang kerja mandi langsung nyamperin Ella yang lagi tidur, diuyel dia apa-apain. Sekarang kalau enggak, semua udah ngamar sendiri-sendiri kan. Nah, jadi mumpung lagi di rumah, aku langsung bilang ke kamu kita syuting yuk, ngomongin pengalaman lahiran kemarin. Pengalaman mempertaruhkan nyawa. Kamu ketawain parah, itu udah. Aku ketawa karena itu sesuatu yang buat aku happy ngingetnya. Kayak life changing moment, life changing experience lah, momen dimana hidup kami berubah. Tapi sebelum kita ke hari kelahiran, aku tuh pengen track back sedikit ke HPL-nya Ella. HPL-nya Ella itu harusnya 24 Juni 2022, itu hari Jumat. Itu dan tepat 40 minggu ya? Tepat 40 minggu. Dan pada saat itu memang Alia itu belum ada tanda-tanda mules, belum ada tanda-tanda mau melahirkan. Kontraksi palsu ada tapi nggak intens. Malah belum kontraksi di situ. Belum sama sekali kontraksi ya. Dan ya gue udah cuti untuk tanggal 24 itu. Jadi Kamis itu pas pulang gue udah cuti, gue udah kayak happy banget gitu besok hari kelahiran nih. Walaupun ya kan ini pengalaman pertama lahiran ya, jadi kirain aku tuh HPL itu ntar jam 12 teng kamu udah langsung sakit-sakit. The Sims. Kan HPL segitu, aku pikir jam 12 teng ketika tanggal 24 langsung mules gitu, aku pikir gitu. Aduh, ngakak banget. Ternyata ada proses mules-mules yang panjang itu yang aku nggak tahu. Jadi aku udah prepare buat hari Jumat tanggal 24 itu untuk menyambut Ella gitu lah. Tapi mungkin banyak juga yang nggak tahu HPL tuh apa? Kamu tahu nggak HPL apa? Hari perkiraan lahir. Nah, karena dia nggak pasti, jadi namanya perkiraan. Bisa maju seminggu, mundur seminggu. Oh iya juga sih ya. Iya kan? Iya sih. Bahkan ada yang sebulan logis. sebelum itu kan 8 bulan udah lahiran. Yang 36 juga udah kan? Iya, makanya. Pokoknya kan cukup lahir tuh minggu ke berapa? 36 tuh udah cukup. 36 sampai 42 sebenarnya udah kan. Cukup lahir tuh ya. Oke, jadi tanggal 24 itu ya gue tuh berharapnya ya pas bangun tidur tuh Alia udah sayang ayo kita berangkat udah sakit. Aku pikir gitu, HPL tuh bakal kayak gitu. Tapi ternyata pas bangun tidur, kok kamu tidurnya pules banget. Kok nggak ada salah apa-apa. Banget, aku nggak ada. Ya maksudnya kayak aku juga jadi deg-degan kan, gimana nih, apa telat apa gimana. Ntar gimana dianya di dalam, udah kelamaan nggak. Jadi saya waktu bangun tidur tuh ngeliat kamu pules, aku kayak, kok masih nyantai ya gitu ya. Dan di minggu-minggu itu, setiap kali aku dengar kamu teriak atau ketawa atau apa, aku pikir tuh kontraksi. Ya kan, inget nggak? Aku waktu lagi mandi, terus kamu dibawa ketawa. Tapi kayak agak teriak. Gitu. Kayak ketawanya ketahan dan kayak teriak. Aku langsung keluar, sayang, kenapa? Enggak, lagi nonton TikTok. Ya, aku udah deg-degan, wah kontraksi lahiran nih. Datang nggak, oh ya udah. Terus juga kalau aku WhatsApp kamu sayang gitu doang, dan aku nggak ngechat lagi, kamu panik kan? Kamu langsung nelpon. Kenapa kamu kenapa? Iya. Ketika kamu ngechat nanggung gitu, aku langsung panik kan. Ternyata bukan kayak gitu ya. Cara kerja lahiran bukan seperti itu. Kecuali sesar ya. Bisa milih tanggal kan. Bisa milih tanggal, disesuaikan. Terus tanggal 24 itu aku bangun, lihat kamu masih santai tidurnya. Oh ya udah, mungkin tersiangan kali ya. Terus kamu bangun, karena belum ada tanda-tanda lahir, kita ke Bintaro. Aku lupa loh. Kita ke Bintaro, ke rumah papa.
Oh iya benar. Kita ke Bintaro ke rumah papa untuk ya jenguk lah. Waktu itu aku juga udah cuti, terus tanggung sampai jam 11 malam ya. Sampai jam 11 malam kita baru pulang. Kita jam 10-10an tuh kita baru masuk tol tuh. Nah, jam 10 itu yang kita mau masuk tol, kita pulang dari Bintaro di hari HPL-nya Ella yang harusnya hari paling membahagiakan dalam hidup kita. Pas jalan pulang dari Bintaro mau masuk tol, tiba-tiba ditabrak sama mobil dari belakang. Dar! Wah, shock kan? Shock, kaget. Terus tapi untuk kamu nggak kenapa-kenapa, tabrakannya juga nggak terlalu, sebenarnya keras tapi dia diredam lah. Aku keluar ternyata perempuan yang nabrak. Terus aku tuh nggak marah nih gimana? Aku di situ nggak marah sama sekali, kayak aku lebih mentingin kamu keadaannya. Keluar dia juga udah panik, udah bilang maaf. Tadi saya ngeliatin jalan sebelah kanan nggak ngeliat depan. Ya udah terus lihat kondisinya ke depan, lihat kondisi penyoknya kayak gimana. Terus akhirnya ya aku bilang kan, ini istri saya lagi hamil gitu. Dia makin panik di situ. Cuma ya nggak apa-apa lah, yang penting nyawanya nggak kenapa-kenapa. Yaudah untuk permasalahan penyok ya kita kooperatif aja lah ya. Aku minta KTP-nya dia untuk ntar biaya ganti rugi saat aku benerin mobil kan. Terus jalan pulang aku mikir aja, aku nggak marah sih, tapi kayak ini hari HPL harusnya hari paling membahagiakan tapi malah kena musibah di malam itu. Tapi ya udah, ya untungnya kan semua selamat kan. Ya mungkin itu aku nganggapnya buang sial. Jadi sialnya hari ini biar ntar kedepannya mungkin terlancarin. Itu kan harapan kita. Setelah itu hari Sabtu kita kontrol. Itu udah masuk 41 minggu, ya kan? Ingat nggak? 41 minggu. Belum, itu 40 minggu 1 hari. Oh, 41 hari. Oh iya, 40 minggu 1 hari ya? 1 hari. Ya udah dikasih waktu seminggu lagi buat olahraga untuk squat dan lain-lain. Ya kita lakuin lah selama seminggu itu kan. Kita squat, jalan kaki, kamu juga treadmillan terus. Pokoknya kita ngejar target lah untuk bisa dapat mulusnya Alia. Dari hari Sabtu ke Jumat itu udah telat seminggu berarti kan dari HPL kan. Kan harusnya tanggal 24 nambah 7 berarti 31 ya. Benar nggak 31 Juli? 1 Juli. 1 Juli ya? 1 Juli itu hari Jumat. 1 Juli hari Jumat ya? Iya, pas banget berarti 41 minggu itu. Sabtunya 41 minggu 1 hari. Iya, jadi ketika 1 Juli itu nggak ada kontraksi sama sekali, ya kita kontrol lagi lah kan. Dengan harapan, kita tuh udah ngeliat TikTok orang-orang yang niatnya kontrol malah lahiran. Ntar kita kayak gini nih, pas lagi kontrol, tiba-tiba kontraksi lahiran. Apalagi banyak kayak orang-orang yang nge-share pengalaman lahiran normal itu kontraksi bukaan 1 tuh 1 2 3 tuh nggak kerasa ya kan, belum ada kontraksi tiba-tiba aja udah bukaan gitu. Kita berharap ya jadi kayak gitu. Kita berharapnya kayak pas kontrol cek bukaan udah bukaan 1 2 3 gitu. Kita berharap seperti itu. Iya. Sabtu kontrol lagi, itu cek bawah ya, USG. Pas USG pun dia katanya palanya kan masih ngadep depan. Iya, palanya masih ngadep depan, masih atas masih gitu. Banyak ruang gitu, masih ngadep perut ya. Kan harusnya tuh ngadep punggung. Apa namanya, posisi optimalnya ngadep punggung. Tapi pada hari Sabtu itu udah 41 minggu, itu masih ngadep perut. Cuma kepalanya udah lumayan masuk panggul. Mungkin itu kali ya. Bisa nggak sih kadang masuk, kadang keluar? Terus jadi palanya masih bisa muter-muter gitu. Nah, kita nggak tahu ya. Kita kan ngomong sama dokternya. Mungkin nggak sih ini tuh masih bisa banyak bergerak karena ketubanku tuh banyak banget, ya kan? Air ketuban tuh banyak dan masih bagus gitu. Jadi mungkin dia juga masih leluasa bergerak, lumayan leluasa gitu ya. Karena katanya salah satu faktor yang bikin lama lahiran juga air ketuban yang banyak. Udah cek bawah, ya belum ada bukaan, tapi udah ngerasain palanya. Panggulnya juga udah bagus lah, udah lebar gitu. Jadi bisa cek panggul bisa. Insya Allah bisa lahiran normal. Langsung lah disaranin sama dokter induksi ya. Kita langsung induksi ya gitu. Iya, sekarang juga nih maksudnya gitu kan. Kan pada saat itu kayak oh ya udah ayo induksi gitu. Tapi BTW aku tuh emang udah prepare untuk induksi saat itu ya. Karena kita juga udah siapin hospital bag tuh di mobil. Dan aku juga udah mikir ya udah kalau saat ini disuruh induksi dan langsung lahiran aku fine. Ya kan? Kita waktu itu aku gitu. Waktu itu aku gitu. Cuma akhirnya setelah kita ngobrol-ngobrol nanya-nanya lagi sebenarnya bikin aku nggak jadi hari itu ya itu sih gara-gara papa ngechat kan. Jadi ketika kamu kan juga mukanya rada panik tuh ketika induksi hari ini ya. Yaudah sekarang nih ya. Walaupun udah expect ya. Bidannya udah nanya mau kamar yang mana gitu. Oh kamar yang ada aja gitu. Terus kamu ke toilet dulu.
Terus aku kan lagi payment buat yang kontrol hari itu. Aku ngechat papa kan, ini mau induksi. Terus kata papa, kenapa induksi? Dia masih dibetah kali di dalam, jangan dipaksa gitu lah. Intinya jangan dipaksa gitu. Minta waktunya 1-2 hari, masih waktu. Siapa tahu dia keluar dengan sendirinya. Ya udah, aku akhirnya dengerin saran itu. Terus aku bilang, kamu sayang gimana kalau tunggu deh, kasih deadline lagi. Kasih deadline 2 hari lah untuk mencapai keputusan induksi ya. Kita kan awalnya udah bilang iya kan. Terus kita nanya ke Bidan boleh ngobrolin nggak sama dokter Afifah? Ngobrol, gimana kalau kita minta 2 hari lagi deh, kalau misalnya belum juga Senin kita kesini untuk induksi. Oh ya udah, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya ya, aku tuh waktu itu tuh mikirnya aku udah mantap induksi, walaupun aku takut ya, cuma aku udah mantap induksi itu karena aku takut air ketubanku keburu keruh, terus dia minum. Ella minum kan, karena yang aku lihat dari YouTube juga rata-rata orang tuh bayinya tuh ada something pas udah lahir, kayak harus dirawat di ini itu gitu kan, banyak perawatannya karena dia minum air ketubannya sendiri. Karena air ketubannya tuh udah isinya udah fesesnya dia kan, air pipis. Rambut. Iya, udah banyak, udah kotor lah gitu. Jadi kalau misalnya keminum juga bisa jadi bahaya. Nah, aku tuh menghindari itu. Jadi waktu dokter Afifah nyaranin untuk induksi, aku tuh mau. Nah, cuma setelah kamu ngomong, mau coba dulu nggak? Kasih waktu. Kasih waktu gitu kan. Kalau Senin masih belum, baru kita induksi. Aku tuh mikir, sebenarnya aku mau, tapi aku takut akunya egois gitu loh, kayak aku takut jadi, karena aku gimana sih, aku takut, aku cuma menghindarin takut aku doang gitu loh, padahal harusnya dia harus keluar gitu. Walaupun sebenarnya dokter Afifah juga bilang sebenarnya maksimal tuh 42, tapi ya udah tuh akhirnya kita minta hari kan. Minta 2 hari untuk kita benar-benar olahraga deh, biar bisa tanpa induksi lah. Karena kita juga udah tahu induksi itu kan memang dari pengalaman orang-orang tuh sakit banget kan. Atau bisa 2 kali lipat dari berkali-kali lipat ya, bukan 2 kali lipat doang ya. Pokoknya berkali-kali lipat dari kontraksi normal tanpa induksi. Apalagi aku belum bukaan sama sekali kan, jadi harus ngerasain induksi itu dari bukaan 1 gitu, sampai 1 sampai lengkap. Soalnya ada beberapa kayak Kak Ajeng tadi kan, baru bukaan 6 tuh, baru induksi. Dia stop di bukaan 6 dan induksi. Langsung induksi. Dan setelah kita minta 2 hari itu, wah itu Sabtu pas pulang dari Tembuni kita langsung ke CP buat jalan di tamannya itu loh, nyari langkah. Kita dapat 15.000 langkah waktu itu. 16.000 langkah. Terus kita malamnya nonton Everything Everywhere All at Once. All at Once. Ya itu. Yang aku pikir, kan katanya kan kalau misalnya mau lahiran itu harus relax, harus apa. Ya aku pikir dengan ajak nonton, ntar kamu jadi relax, jadi apa. Dengan harapan ntar di tengah-tengah film kamu, aduh sayang, kita pulang lah gitu. Karena aku setiap nonton film atau sinetron tuh mereka tuh pasti kontraksi di saat-saat tidak terduga gitu, lagi ngelakuin sesuatu dan kontraksi gitu. Aku pikir jadi mindset aku kayak gitu, dan emang bener sebenarnya kan. Emang banyak banget yang kontraksinya itu datang di saat-saat tidak terduga. Terus pas setelah hari Sabtu, Minggu kita full olahraga, squat, treadmill, 100 kali squat ya, 100 kali squat akhirnya, karena sebelumnya itu mungkin 70, 80, 50. Tuh hari Minggu tuh 100 kali squat. Dan kamu treadmill banyak banget waktu itu. Di hari Minggu itu kamu kan udah ngeliat video-video orang induksi kan, ngeliat video-video testimoni gimana induksi. Jadi udah siap mental juga gitu. Hampir semua orang, bahkan semuanya ya, bukan hampir ya, semua orang yang bikin testimoni induksi itu bilang semua sakit banget. Kita kayak nyari, ada nggak sih yang bilang nggak terlalu sakit kok? Ternyata nggak ada. Aku juga nanya Bunga untuk tanya testimoni dia soal, Bung lu waktu induksi gimana rasanya? Biar Alia bisa punya ancer-ancer lah sakitnya kayak gimana. Udah ceritain sakitnya luar biasa. Udah aku liat TikToknya dia juga kan. Aku kasih kamu, saya ini TikToknya kayak gini nih dia nih. Udah nggak kuat gitu. Tapi katanya dia bilang kan kayak rasanya tuh pengen banget apa sih? Terus emang ya mulut nih nggak bisa dijaga ya. Waktu itu aku tuh mikirnya kayak nahan mah. Aku juga sering kalau pramuka camping 3 hari aku nggak gitu, aku juga geli gitu di toilet. Kamu udah sesumbar. Sesumbar namanya apa sih? Iya, maksudnya udah apa namanya? Kamu punya prestasi dalam hal menahan dan kamu pikir kontraksi yang katanya kayak mau bisa tahan lah. Orangku pernah nahan 3 hari nggak gitu kan. Gitu ya kan. Aku tuh mikir ya biasa lah gitu. Aku juga sebenarnya dulu normalnya tuh 1-2 hari sekali gitu kan. Biasalah nahan udah ya kecil lah gitu, mulus-mulus sedikit masih bisa tahan. Kena tulahnya langsung. Ya Allah. itu first lesson anjay. Jangan meremehkan rasa mules. Benar sih. Terus yang satu juga yang aku kayak agak nggak percaya gitu. Satu yang pertama tadi ya kan, yang aku nggak percaya emang sesakit itu ya orang-orang sampai nangis, sampai ngeraung-raung cuma karena nahan masa sih gitu. Yang kedua, semua orang bilang tapi kalau udah ngerasain
ngelihat anaknya udah lahir, perasaan itu tuh hilang. Rasa sakit tuh semua udah hilang, lega, segala-galanya lega. Pokoknya 2 hal itu yang kamu pegang lah, yang aku pegang. Karena kamu juga dapat testimoni pengalaman teman kamu yang udah induksi mau normal, bukaan 10, nggak muat panggulnya. Panggul, bayinya terlalu besar, sehingga jadi dia harus merasakan lagi sakit sesar, jadi double tuh sakitnya. Triple malah. Induksi, bukaan ya. Pasti kan lah cek bukaan. BTW cek bukaan tuh sakit. Ngilu sih, bukan sakit. Ya kita maksudnya bukan bermaksud nakut-nakutin ya. Iya. Maksudnya ini emang apa namanya, emang yang dialamin Alia juga. Iya. Semua orang dialami semua orang. Iya, semua orang. Ya berdasarkan pengalaman kita gitu. Jadi bukan bermaksud untuk nakut-nakutin sakit. Karena ya semua testimoni lahiran tuh sakit. Aku juga nggak trauma sih melahirkan. Maksudnya aku tetap pengen punya anak lagi gitu. Cuma nggak langsung ditanya juga sih sekarang. Nggak langsung karena masih mules aja gitu ingat-ingat lahiran kemarin. Aku mau sampai mana sih tadi? Oh, nanya bunga. Sakit. Itu H-1 tuh nanyanya kan. Oh iya. Rasanya kayak gini gitu. Terus aku mikir, oh ya udahlah, aku positive thinking aja, dan aku mikir semua tuh ada di otak kita gitu loh. Kalau kita mikirnya nggak sakit, pasti nggak sakit. Udah sotoy dulu. Udah punya berbagai macam strategi lah. Udah buat minggu kita full di sini ya. Full di sini olahraga. Dan jam 2 pagi Senin jam 2 pagi kamu udah mulai mules tuh di situ. Di CP itu aku udah mulai mules. Iya kan, aku bilang kan, cuma kenceng doang, perutnya kenceng tapi yang kenceng banget. Kontraksi palsu. Iya, kontraksi palsu. Itu tuh baru di 41 minggu ya. Jadi di 40 minggu tuh aku belum kontraksi sama sekali. Dan pas di CP, jalan jauh tuh banyak banget kan, muterin taman, muterin mall, sampai ke Neo Soho. Banyak dia muterin kemana-mana tuh. Mulai tuh, kencengnya beda nih. Kenceng banget. Kenceng banget. Bener-bener, itu katanya kayak jidat, ya kan? Iya, jadi bayangin ya perut yang gelambir gitu. Tiba-tiba kenceng jidat, bener-bener keras banget. Keras jidat. Itu baru ngerasain tuh di CP. Nah, besokannya olahraga tuh mulai tuh. Malamnya aku nge-track kan. Ini aku mau coba nge-track kontraksi. Masih ada di sini notes-nya ya. Jadi aku tuh bikin notes. Perhitungan dari menit berapa sampai berapa. Aku timer yang misalnya 30 menit. 10 menit pertama berapa kali kontraksi. Kontraksi rasanya apa gitu. Jadi aku nyeri kah, mules kah, atau cuma kenceng kan, ada 3 itu kadang-kadang. Gitu. Itu mulainya tuh di hari Minggu aku nge-track itu. Dari situ aku mikirnya, oh udah nih, bukaan 1 nih minimal lah. Orang udah ngerasain, udah lumayan nyeri-nyeri juga gitu loh di bagian bawahnya kan. Lumayan nyeri, dan itu tuh cukup sering gitu di 10 menit misalnya, itu udah 2-3 kali. Jadi kan berarti setiap 3-4 menitan kan kontraksi itu. Oh ini udah mulai nih, ini kayak bener nih. Soalnya kata dokter Afifah, rutin ya kan. Coba aja cek 10 menit tuh biasanya 3 kali kan. Afifah gitu. Oh iya nih udah bener nih, bukaan nih. Besok cek udah nggak perlu induksi nih gitu. Cuma aku tetap prepare untuk induksi. Karena aku mikirnya, aku udah tahu tuh yang kayak Kak Ajeng. Jadi bisa aja kita udah ada bukaan 2-3, tapi bukaannya nggak naik lagi. Jadi emang harus tetap dipaksa induksi gitu kan. Cuma seenggaknya minimal udah ada bukaan gitu kan, aku lega ya. Kita selalu berharap pas datang bukaan 4. Udah lega banget tuh kalau gitu kan. Kalau misalnya itu berandai-andai kita ya. By the way, kita pindah angle karena tadi overheat ya. Kita nyari spot yang ada AC-nya biar kena AC kameranya. Tadi sampai Senin jam 2 pagi itu kamu udah mulai. Dari jam 2 pagi itu kamu nggak bisa tidur kan? Iya, karena di situ tuh perut kencang, punggungnya nyeri, dan cukup ngilu gitu di bagian bawah kan, di perut bawah. Jadi mikirnya, udah nih. Kita harap kita Senin itu jam 7 kita mau berangkat dengan harapan nyampe sana, bukan 4 nih gitu. Bukan 4 nih, udah lumayan nih, kayaknya udah sakit. Dan udah ada ini ya, kamu tuh udah lendir-lendir pink gitu ya? Iya, nah kalau pink tuh tandanya udah salah satu tanda lahiran. Iya, makanya udah 2 kali kamu. 2 kali ya? Waktu di CP dan Minggu. Oh iya, di CP pas jalan jauh banget itu tuh. Tapi itu super dikit sih, kayak cuma 1 ruas jari doang. Nah yang di Senin itu, Senin ya kalau nggak salah. Senin pagi itu tuh cukup banyak gitu. Jadi mikir, oh udah nih, ini bukaan nih, udah fix banget ya kan. Cuma lagi-lagi di situ si sombong. Ya. Kontraksi gini doang. Bisa ini mah. Ya paling cuma ngilu-ngilu dikit ya. Bisa lah. Ya udah kena karmanya sih. Bener-bener biasa tuh. Astagfirullahaladzim.
Kita akhirnya berangkat jam 7 pagi dengan kondisi kamu udah mules-mules juga, tapi ya kamu masih bisa tidur tuh kan. Nah, kamu masih bisa buat tidur waktu di jalan. Sampai jam 8 kita ke bidan. Ini udah mulai mules-mules dikit nih gitu. CTG tuh awalnya. Cek CTG dicek. Oh iya nih, udah kontraksi ya kan, tapi masih rendah. Masih kayaknya tuh ada rutin tapi rendah. Gitu. Iya, rutin tapi rendah. Ada scale-nya gitu, kayaknya ini masih ringan gitu pokoknya kata dia. Ringan ke sedang dia bilang. Oh, ringan ke sedang. Ringan ke sedang. Terus aku pikir, udah nggak perlu induksi nih berarti. Ternyata ambil hasil CTG, dia observasi dengan dokter Afifah, akhirnya keputusan induksi tetap. Akhirnya jam 9 pasang induksi lah. Yang pil. Ya, yang dimasukin dari dalam. Induksi pertama itu yang levelnya paling rendah lah. Pil pertama masuk, itu jam 9. Ngabarin keluarga tuh. Keluarga induksi nih jadinya. Senin jam 9. Oh yaudah, ntar pada datang jam 10. Kita pesan bakmi sejuk dulu, masih bisa ketawa ke TV, foto-foto pakai baju tembuni, foto-foto di depan kaca, foto jalan-jalan. Masih semangat olahraga di situ. Olahraga, jimbol, jalan kaki bolak-balik, makan dulu, makan sejuk, bakmi. Oh ya, tapi enaknya bakmi sejuk ya. Enak. Itu pertama kali nyobain bakmi sejuk tuh. Iya. Terus aku belanja pakai GrabMart buat beli jeruk, buah ya, Pocari Sweat, teh botol supaya kamu ada gula buat energi. Tapi kamu tuh setelah dipasang induksi memang ada kontraksi langsung kan? Instan tuh kontraksinya kan? Lupa aku lah. Tapi ada cuma yang masih rendah gitu. Masih rendah. Jam 10, ibu datang, kita masih bisa keluar. Ngobrol di teras, bolak-balik. Sesekali jalan. Bolak-balik parkiran. Sampai jam... setengah 12-an kayaknya. Setengah 12-an ya. Kita masuk lagi ke dalam, jimbol, makan siang. Nah, di situ tuh aku ngerasanya udah ada eskalasi gitu loh. Kayak, sakitnya udah mulai nambah nih. Beda sama sebelum induksi. Di situ aku mulai, sakit nih. Kok gini sih? Kok gini sih gitu kan? Cuma aku masih bisa tahan, masih yang udah paksain jimbol gitu, masih gitu. Tapi masih tetap bisa senyum-senyum. Masih bisa bolak-balik ya. Setiap kontraksi emang lebih sakit aja ngerasanya. Lebih sakit dan lebih lama durasinya. Iya, benar. Bisa semenit lebih lah. Semenitan. Dan observasi induksi itu setiap 8 jam ya. 6-8 jam lah. Jam setengah 12, kamu udah mulai merengut mukanya. Udah mulai merengut. Beda sama yang jam 9 pas datang. Papa mama datang, ya udah nggak bisa keluar lah. Karena udah mulai sakit juga dan udah pakai pakaian rumah sakit lagi kan. Jadi cuma bisa dijenguk via jendela. Lihat dari jendela. Soalnya itu sebenarnya nggak boleh dijenguk. Nggak boleh dijenguk. Dan sebenarnya masih ada 1 slot lagi buat nemenin. Kan kamu bisa didampingi 2 orang kan? 2 orang. Sama ibu kandung sebenarnya boleh. Cuma berhubung ibu kandungnya nggak tega. Bener sih, akhirnya aku paham kenapa ibu nggak mau. Karena ibu pasti nggak kuat. Aku aja hampir nggak kuat gitu. Nggak kuat dalam arti ngeliat kamu kesakitan ya. Ibu pasti nggak bakal tega. Ibu malah, menurut aku malah jadi nangis sih. Malah jadi. Atau mungkin sejam aku teriak-teriak udah sesar. Iya karena kan aku sambil update terus kan kondisi kamu ke ibu, dan ya beberapa kali ada omongan, ini aku nggak kuat sesar aja gitu. Tapi aku bilang iya masih kuat, dan kalau sesar aku pikir ya kamu jadi kasihan juga sakitnya double. Dan nanggung juga, maksudnya udah terlanjur sakit udah komit gitu loh, kita udah komit untuk satu hal. Dan sesar juga bukan hal yang salah ya, maksudnya kakakku juga sesar kan, mereka juga melewati kesakitan yang luar biasa juga. Sesar tuh juga sama sakitnya, apalagi pemilihannya pas jam 12 ke atas tuh kamu udah mulai sakit, dan sakitnya tuh benar-benar ngeganggu. Kayaknya di situ mulai kalau main jimbol, jalan, kalau lagi sakit harus diem dulu gitu. Karena sebelumnya ya udah sakit dikit paksain biar bukaan gitu kan. Di situ udah mulai diem. Kalau sakit tuh diem, jadi kayak harus fokus nahan gitu. Di situ. Itu udah mulai parah, cukup menuju parah tuh jam 2 siang, jam 3 siang tuh udah merengut, udah bete, udah sakit banget. Udah mulai nggak bisa makan tuh ya. Udah mulai udah makan tuh cuma sesuap sambil dipaksain terus. Karena aku juga stres kan, kamu nggak mau makan kan. Kamu harus makan biar ada energi ntar pas mau lahirannya. Untung dibawain kurma gitu kan. Udah jam 3, jam 4, kita masuk jam 4 tuh observasi pertama tuh. Dokter Afifah udah datang, udah jadwalnya. Visit, dicek. Ntar lu, di situ ekspektasi aku ya, at least bukaan 2 nih. Iya, at least. Soalnya udah sakitnya banget. Udah harus bener-bener, wah gila deh, itu nggak bisa kalau sambil ngapa-ngapain gitu sakitnya. Taunya pas dicek, belum bukaan nih. Wah kayak drop banget. Ngedrop, kecewa gitu, kayak udah ngeliatin kamu sakit 8 jam. Itu jam berapa sih? 7 jam pertama deh. Jam 4 sore. Jam 4 ya, aku tuh nggak ngetrack. Jam 4 sore ngecek dalam belum ada bukaan, tambah induksi kedua. Cuma katanya leher hamil udah mulai lunak.
udah mulai lembek nih, tapi bagus nih. Jadi itu satu-satunya hasil positif yang bisa didengar ya, kayak yang bikin kita semangat lagi gitu loh. Kayak ini yang penting udah lembek nih leher rahimnya deh. Pokoknya ya bidan juga sambil bilang, jimbol bu, jimbol, jangan berhenti jimbolnya. Tapi kamu udah sakit banget, udah sakit. Itu udah mulai nggak bisa squat tuh, awalnya masih bisa squat ya. Iya. Yang tadinya kamu nggak ngomong sakit, akhirnya ngomong kan, sakit gitu. Jam 4 dikasih induksi kedua. Wah itu makin eskalasinya makin naik kan. Makin naik. Ini beneran. Induksi kedua, pikir ini paling parah nih mungkin nih. Ini yang paling parah nih. Nggak ada lagi yang paling parah dari ini menurut aku gitu. Karena kamu udah sakit, udah nggak kuat. Kamu udah sampai bilang nggak kuat. Aku udah khawatir kan. Kamu udah sampai bilang nggak kuat gitu. Tapi pas kamu bilang nggak kuat, terus lagi ada reda, diem nyantai, ngobrol biasa, terus balik lagi sakit lagi. Akhirnya sampai di jam 6 itu kamu nangis. Aku lupa jam banget. 6 sore itu kamu akhirnya nangis. Ya aku juga anjir nih. Maksudnya ngeliatin istri kesakitan setelah berjam-jam, apalagi ibu kan. Ibu ngeliatin anaknya sakit berjam-jam pasti nggak kuat. Tapi aku coba tetap ya kasih afirmasi lah ya. Awalnya kamu masih mau dengar afirmasi tuh. Sampai akhirnya kamu nyuruh aku diem kan. Karena itu pelajaran buat para suami ya. Mungkin bukan awal-awal masih bisa ngasih afirmasi, tapi pasti lama-lama disuruh diem. Ya Allah maaf banget ya, tapi itu bener sih. Itu kayak udah bukan kamu yang instruksiin, kayak badan kamu tuh udah dikendalikan. Ya Allah bener, ini mulus banget. Tapi jujur di situ, ya kamu awalnya masih gini ya kayak, ayo atur nafas, ayo atur nafas, coba ini, coba itu. Ini Ella tandanya udah mau keluar gitu kan. Aku masih gitu-gitu terus. Aku awalnya masih yang di otak aku ya, masih yang, aduh iya nih, semakin sakit itu semakin bagus Alia, jadi lo harus tahan. Aku tuh mikirnya gitu. Apalagi yang menguatkan aku tuh karena aku semua cewek tuh ngerasain ini sakit gitu kalau mau lahiran. Dan bisa melewatinya. Kayak, ya mamaku aja 2 kali, ibu 4 kali. Ya, ibu 4 bisa kali gitu. Bisa. Cuma makin lama kayak, ya Allah masa sakit ini sih kayaknya gue nggak wajar gitu. Mikirnya tuh gitu. Mungkin semua cewek juga ternyata ngerasain itu ya, kayak ngerasa. Ini udah terparah gitu. Iya, dan kamu tuh udah sampai nangis-nangis itu, aku udah mikir, aduh, kamu disuntik aja nangis. Jadi aku pikir level pain management kamu disuntik aja nggak kuat, apalagi ini aku kayak, aduh, aku merasa bersalah gitu loh, kayak, aduh, apa salah ya aku ngebiarin kamu. Apa harus sesar gitu. Dan kamu juga susah kentut kan, kamu orang susah kentut kan. Aku pikir kamu kentutnya susah keluar, apalagi anak, aku pikir gitu loh. Iya kan? Iya. Aku nyoba perbandingan itu lah. Aku pikir, aduh apa aku salah juga di sini karena terlalu membiarkan kamu ngambil keputusan ini gitu loh untuk komit di sini. Setiap kamu kontraksi, kamu perlu ngeremes sesuatu. Iya, itu mulai start jam 6 ya? Iya, itu induksi kedua sih. Yang kamu butuh ngeremes sesuatu tuh induksi kedua. Dan yang diremes tuh tangan aku. Iya. 3 jari ini. Jari telunjuk, tengah, jari manis, tangan kanan. Harus standby untuk diremes sama Alia. Awalnya tuh masih gini. Iya, awalnya ya gini. Cuma kalau kayak gitu, nggak bisa bener-bener ngeremes. Tetap lebih kuat cengkraman kayak gini. Lebih enak nyengkram gitu ya. Tapi itu benar-benar mengurangi rasa sakit kamu nggak sih? Nggak mengurangi, tapi ngerilis apa ya? Ngerilis rasa pengen mengeluarkan energi di sesuatu, ngerti nggak sih? Iya. Karena nggak bisa ngeden, nggak bisa apa-apa, tapi rasanya pengen ngeluarin energi gitu loh, ngerti nggak sih? Iya. Ya, jadi pengen butuh itu, butuh ya itu pelampiasan. Kamu kalau udah mules tuh udah begini tangannya. Udah tinggal gini sambil merem ya. Minta merem, tangannya udah begini. Udah kayak sayang udah aku kasih, sayang udah aku kasih. Itu jadi malam paling panjang dalam hidup aku tuh. Itu tengah malam nggak bisa tidur karena kamu tiap 5 menit sekali udah kontraksi dan kontraksinya panjang. Di situ aku udah mikir, gila, ini mama, ibu, dan semua wanita tuh pernah melewati fase ini. Dan saat itu aku pengen langsung minta maaf ke orang tua. Dan apa ya, itu life changing banget sih. Dan temen aku pernah bilang kan, si Mas Satria itu, dia jatuh cinta lagi sama istrinya ketika melahirkan. Dan aku ngerasain itu. Kadang ngeliatin istri kesakitan berjam-jam untuk sesuatu yang aku turut andil di situ. Kayak, anjir, kamu mau ngelewatin ini gitu loh demi anak kita gitu. Jadi jatuh cinta lagi ketika melihat istri lahiran tuh, itu bener banget sih. Itu aku rasain juga. Makanya habis lahiran kamu nggak kebayang deh orang-orang yang selingkuh apa sih? Iya, aku udah nggak kebayang orang-orang yang udah pernah ngeliat istrinya berjuang kayak gitu, tapi ya egonya nggak bisa ditekan, terus masih
selingkuh atau apalah. Dan kemarin aku ketemu Mas Ogi kan, videografer di Cerita Cintaku. Dia kan juga dampingin istrinya lahiran kan. Dia tuh sampai bilang ke anaknya, kamu nggak apa-apa brengsek sama papa, tapi jangan sama mama. Dan ya itu bener sih, makanya kenapa dalam Islam pun kan yang harus didahulukan ibu baru ayah. Dengar. Ibu dulu nih. Cicati. Oke, itu malam terpanjang pokoknya. Itu Alia juga udah bukan Alia, gue yakin. Itu Alia udah halusinasi parah karena tiap jeda dari kontraksi itu cuma sebentar dan dimanfaatkan buat tidur. Dan tidur 2 menit, 3 menit, mimpi, kebangun lagi. Kebangun karena kontraksi. Karena kontraksi. Deh, kamu udah halusinasi tuh. Yang paling aku ingat kamu tuh ngomong, induk kucingnya kemana? Induk kucing apa sayang? Aku udah panik kan. Kamu apa ya? Kamu apa blackout apa-apa? Aku udah tampar-tampar kamu kan dikit kan. Sampai kamu sadar gitu. Tapi ya kamu ngantuk dong sih pada saat itu. Nggak mimpi ya? Ya sampai akhirnya kita bisa tidur agak panjang tuh pagi ya. Jam 6 pagi tuh kira udah mulai bisa tidur panjang dikit. Oh, sebelum kita ngelewatin malam tuh, kita akhirnya jam 10 malam, kita ngecek bukaan lagi tuh. Observasi yang induksi kedua jam 4, cek jam 10, cek bukaan. Kita pikir, wah bukaannya udah gede nih. Bisa lahiran tengah malam lah, nggak apa-apa. Ternyata bukaan 1,5 menuju 2. Udah mau 2 nih. Udah mau 2 ya. Terus kita kayak si Pitchless gitu kan. Kita udah 16 jam melewati kesakitan ini. Gila. Dan masih 2 gitu. Kita kan nyari 10 kan. Dan ini baru 2 kayak. Akhirnya ya sampai jam itu kita melewati malam terpanjang. Dan kita masih sempet ini. Malam itu kayak, kita sambil nonton Umbrella Academy yuk. Nonton yuk, siapa tahu kita bisa relax gitu. Relax. Kita setel, nonton 10 detik sakit, pause, nungguin. Udah, mulai lagi, 10 detik lagi film mulai, sakit lagi. Akhirnya sampai... Udah nggak usah nonton deh ya. Nggak usah nonton deh, kita close aja. Terus malam terpanjang tuh, aduh itu malam paling life changing lah. Gila, bener-bener aku ngeliatin jam, ya lo baru 5 menit, baru 10 menit, baru 15 menit. Akhirnya aku nggak usah lihat jam deh, biar lebih cepat gitu waktu. Bisa tetap aja, tetap apa ya, oh gila. Akhirnya ketemu subuh tuh, wah subuh ya Allah subuh. Akhirnya cek lagi kan, cek bukaan kan. Pas cek bukaan, CTG dan lain-lain. Kita akhirnya cek lagi itu jam 9 pagi, cek lagi. Jam 9 pagi di mana kamu kontraksinya tetap rutin tapi lebih mereda karena mungkin efek induksinya udah mulai berkurang. BTW, kita tuh rutin cek CTG kan ya di situ ya? Iya, setiap observasi. Iya, cek CTG. Dan itu tuh emang ada kayak apa sih yang si gelombang buat ngecek kontraksi itu kan. Emang pas di sebelum ada bukaan itu, kontraksi itu belum paling ujung. Jadi tuh dia tuh maksimal di 120 berapa gitu, apa 130-an gitu. Itu tuh kayak masih 110 gitu kan. Belum yang sampai full. Kelihatan grafiknya itu ya. Iya, kelihatan grafik kayak gitu. Setelah yang sakit banget, yang awalnya aku bisa ngelihat layar alat CTG-nya, itu pas aku lihat di situ udah full, udah mentok banget, full terus dan panjang gitu. Dan aku langsung mikir, ya Allah ini berarti tersakit dong, ini tuh tersakit gitu kan di situ, di sebelum bukaan ya. Oh ini udah tersakit nih, berarti tersakit. Tuh belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya. Ya banget, Seng. Iya sih, Seng ya. Bentar ya, Seng ya. Ya, bengong dulu deh, kamu ngumpulin nyawa dulu ya. Itu emang belum bukaan ya, yang udah nyampe full itu? Belum. Yang full akhirnya setelah bukaan 1,5 itu. Cuma sebelumnya tuh yang belum bukaan udah mulai tinggi lah ya. Tinggi, tapi belum mentok memang. Belum mentok. Pas udah mentok itu udah kayak, oh ini tersakit nih, berarti tersakit. Berarti aku tuh harus prepare untuk nge-manage level pain segini gitu. Ternyata setelah siang pagi-pagi itu, wah itu udah beda lagi rasanya, tuh udah lebih sakit dari yang sebelum-sebelumnya sih. Soalnya sampai kayaknya sampai jam 6 ya. Itu nggak bisa tidur sama sekali kan. Aku nggak bisa tidur sama sekali. Kalaupun tidur tuh tidur yang nggak sengaja. Nggak sengaja, jadi kayak yang udah lagi, ya udah relax. Tiba-tiba udah merem aja, tiba-tiba udah kayak pingsan gitu. Oh, dan tengah malam itu kamu udah nangis, kayak lagi nangis tuh. Kamu nangis lagi tengah malam. Kita panggil bidan 2 kali, aku ingat banget. 1, bidan Iis kalau nggak salah ya. Aku lupa namanya. Aku ingat mukanya sih, cuma. Iya, ingat mukanya sih, Iis kalau nggak salah. Datang, ini emang sakitnya begini ya. Kamu kan nanya gitu kan. Iya ibu yang sabar, ajak dedeknya ngobrol, siapa tahu bisa lebih cepet. Oh, terus ya, ada kasih juga afirmasi itu bidan Iis pertama tuh. Terus emang gini ibu mau minum aja nggak teh manis gitu. Terus juga sempat sharing juga sama bidannya kayak ini. Saya juga dulu induksi. Itu yang kedua, bidan kedua. Oh, bidan kedua ya? Bidan kedua. Dua bidan tengah malam itu. Bidan pertama udah, terus bidan kedua kita panggil lagi. Bidan kedua, kamu tuh manggil bidan udah kayak suruh cek udah keluar kali ini udah mau udah mau
Enggak nih, belum, masih bukaannya berapa. Iya sayang. Iya. Dibohongin ya. Jadi sharing kan, saya juga induksi waktu itu. Dan infus induksinya. Aku kayak bingung kan, kok infus sih? Kamu aja ini apa pil doang. Terus kita sharing-sharing, dia pernah induksi, terus kita ngobrol-ngobrol soal bidannya bilang kan ibu kan udah komitmen mau normal kan ibu, yang sabar, yang kuat. Atur nafas aja, pokoknya digituin. Kenapa? Terus kamu kayak udah kamu udah menggeram-menggeram, kamu udah bukan kamu. Ya, itu udah bukan kamu sih. Jadi untuk para suami jangan kaget kalau istrinya berubah ketika lagi kontraksi dan bukaan ya. Tetapi ya ini induksi. Ya mungkin kalau misalnya nggak induksi, mungkin nggak separah itu. Udah itu aku ingat banget 2 kali manggil bidan buat afirmasi kamu. Pagi-pagi, cek lagi jam 9, itu udah bukaan. 4. Pokoknya habis dari 1 ke 2 tuh langsung 4 kan? 4. Jam 9 tuh bukan 4, dan langsung dikasih induksi ketiga, yaitu infus. Iya sayang. Iya, itu bukan 4, itu aku lega tuh di situ. Akhirnya denger bukan 4 tuh kayak... Aku harusnya coba handphone aku deh sayang. Ini ada historisnya sih. Jadi setiap bukaan itu aku kan ngabarin ke ibu sama ke papa. Jadi kita cek coba di sini jam berapa aja ya. Iya, aku bukaan 4 itu aku lega banget karena dari YouTube yang aku lihat tuh experience. Belum sayang. Jam 10 itu pas kita masukin infus itu pembukaan 3. Pembukaan 3. Ini jam 10 aku chat ibu, pembukaan 3. Iya, berarti jam 9 itu cek CTG kalau nggak salah. Jam 9 cek CTG, terus mereka persiapan ngasih infus. Jadi jam 10 lah baru dipasang infusnya dan dicek pembukaan 3. Nah, dari jam 10 ke jam 12 siang itu udah mau pembukaan 4. Jadi belum full 4 ya. Jadi menuju 4. Tapi kamu tuh udah sakit banget di situ. Iya, itu udah sakit banget. Itu udah remesnya makin lama, makin kenceng. Kamu udah mau pipis aja, nunggu interval, pas lagi nggak mules kan untuk jalan 3 langkah nyampe kamar mandi. Dan di situ aku tuh inget banget ya, di situ aku udah ngerasa sakit banget. Aku tuh udah sampai ada di otak aku tuh udah, aku harus nelpon ibu sama ayah untuk minta maaf karena aku udah kayak gue udah mau mati nih, udah mau mati. Aku udah sampai chat di grup temen-temen, guys gue minta maaf banget, gue banyak salah. Iya jadi. Kamu udah ngechat ya? Udah bener-bener ngetik, guys gue minta maaf banget, gue tahu gue banyak salah. Wah udah gitu deh, tapi belum sempet kesend kontraksi dan itu akhirnya langsung aku lupa lah gitu, udah lupa. Nah di situ seingat aku bukan 4 deh sayang. Belum, itu menuju 4. Jadi masih menuju 4. Oke. Dan di titik itu aku yang udah, akhirnya aku nggak kuat tuh. Gila, aku lebih dari 24 jam ngeliatin kamu kesakitan. Terus aku nggak bisa ngapa-ngapain selain yang ngasih tangan itu. Aku nggak bisa ngapa-ngapain selain ngasih tangan supaya kamu punya pelampiasan sedikit. Nah, akhirnya aku nangis tuh. Ya kan? Di situ kamu nangis? Akhirnya aku nangis di jam 1:30. Aku kayak, ya salah sih. Harusnya nggak boleh. Harusnya tetap kuat. Tapi aku nggak kuat juga akhirnya tuh. Ngeliatin kamu berjam. Lebih dari 24 jam ya. Berarti berapa tuh? Udah 30. Belum deh kayaknya. 9 tambah 5. Ya, 29 jam. Ngeliatin kamu kesakitan kan aku juga. Akhirnya pecah juga gitu loh benteng pertahanannya. Nah,